Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Sebelumnya selamat tahun baru 2026 buat teman-teman semuanya. Ini sorry banget ya karena gue baru kali ini lagi untuk bikin review seputar MotoGP-nya. Tapi kali ini di episode kali ini gue ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah update dari Marc Marquez, di mana Marc Marquez dijadwalkan akan perdana di tahun 2026 ini untuk naiki tunggangannya lagi gitu ya, alias Ducati Panigale V4 gitu di Valencia nanti. Kemudian juga ada wawancara terbaru dari Marc Marquez gitu ya. Dia mengungkapkan sejumlah hal termasuk dari isu pensiunnya dia jawab lagi. Dan kemudian juga ada gamblingnya Ducati dan juga Aprilia di musim MotoGP 2026 ini. Kayak gimana pembahasannya? Simak sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk MotoGP 2026 ya teman-teman. Jadi untuk musim MotoGP 2026 ini kayaknya bakal menjadi musim yang seru karena memang segambling itu. Di MotoGP 2026 bukan cuma soal balapannya aja, tapi ini adalah musim terakhir bagi tim pabrikan gitu ya untuk menggunakan mesin 1000 cc sebelum nantinya di MotoGP 2027 beralih ke 850 cc. Dan bukan cuma itu aja, tapi juga ada bursa pembalap MotoGP gitu ya yang di 2027. Karena sebagian besar dari para pembalap MotoGP itu udah berakhir nih kontraknya sampai tahun 2026 gitu. Nah, ini ada situasi yang memang kayaknya agak gambling di musim MotoGP 2026. Gamblingnya seperti apa? Jadi karena ini adalah musim terakhir pakai mesin 1000 cc. Sementara di MotoGP 2027 udah pakai 850 cc. Tentunya ini ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Apakah satu tim pabrikan gitu ya akan mempertahankan performanya, memfokuskan performanya di 1000 cc dulu di MotoGP 2026 gitu, atau ini akan menggeser fokusnya gitu ya di MotoGP 2027 atau kayak pengembangan dari 850 cc. Kalau yang kita tahu ya sejauh ini baru Honda dan juga KTM yang udah mengaspalkan gitu ya mesin 850 cc mereka. Jadi ini tinggal ada beberapa lagi kayak misalkan Ducati dan juga Aprilia. Kita lebih ngebahas soal Ducati dan juga Aprilia ya, karena Ducati di MotoGP 2025 itu memang dominan. Dominasinya memang karena Marc Marquez. Tapi kalau kita lihat sejauh ini tim ataupun pabrikan gitu ya yang masih kuat gitu adalah Ducati. Tapi kalau kita lihat lagi di Aprilia di MotoGP 2025 itu bahkan dia setidaknya bisa kompetitif gitu ya di akhir-akhir musim MotoGP 2025. Dan inilah Aprilia yang akan menjadi ancaman bagi Ducati gitu. Dan tentunya situasi ini di tahun MotoGP 2026 ini menciptakan dilema gitu ya. Apakah lebih baik fokus ke kemenangan sekarang di musim MotoGP 2026 atau pengembangan 850 cc di 2027. Nah, kalau Ducati itu memang sudah menjadi benchmarknya MotoGP gitu ya. Kalau kita lihat juga dia berada di konsesi A. Nah, karena di era konsesi ini dan Ducati berada di konsesi A, itu juga akan menjadi kemajuan Ducati itu nggak otomatis gitu ya, membuat mereka menjadi jauh di depan ataupun punya jarak yang jauh ada pesaing dia gitu ya, pesaing Ducati gitu. Karena kan kalau konsesi A itu benar-benar terbatas ya terkait dengan tesnya, terkait dengan mesinnya dan juga tes bannya dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Ducati ini menghadapi dua pilihan strategis besar ya. Yang pertama itu apakah dia harus memaksimalkan performanya di tahun 2026 ini untuk mempertahankan peran dominannya Ducati gitu atau mengarahkan sumber daya Ducati ke 2027 alias bahwa dia harus mempersiapkan gitu ya mesin 850 cc untuk MotoGP 2027. Dan kalau ya udah akhirnya sampai kita bisa bilang gitu ya kalau misalkan memang Marc Marquez nanti di 2026 akan mendominasi Ducati gitu ya dan akan membawa Ducati kepada kemenangan gitu di 2026, oke, Ducati bisa santai-santai aja gitu ya dan lebih fokus ke 2027 gitu. Tapi kan kalau dari Marc Marquez sendiri waktu kemarin bilang untuk memulai sebuah musim gitu ya, itu akan berbeda gitu. Bukan berarti di tahun 2025 kemarin dia bagus banget, bisa jadi juga di 2026 dia punya
hal yang lain lagi gitu ya, bukan hanya mulus-mulus aja gitu ya, atau mempunyai dominansi yang sama gitu seperti di 2025. Jadi tentunya ini Ducati akan gambling gitu ya, akan memilih apakah bertahan untuk mempertahankan dominasinya gitu ya, untuk fokus di kemenangan 2026 atau nanti di 850 cc-nya gitu, atau mempersiapkan gitu ya, lebih mempersiapkan lebih baik dan juga fokus di 2027-nya. Nah, kalau Ducati sendiri memang untuk 850 cc itu kabarnya baru April 2026 ini akan dijajal gitu ya, atau dites gitu ya sama Mikel Pirro. Nah, sementara posisi Aprilia ini di tahun 2026 adalah kesempatan besar karena RSGP-nya ini memang udah matang di tahun 2025 gitu. Kemudian ada pengembangan yang mungkin bisa setidaknya bisa apa ya, kompetitif gitu untuk bisa mengalahkan Ducati itu. Setidaknya bukan mengalahkan, tapi mengancam Ducati gitu ya. Nah, ini juga menjadi kegamblingan tersendiri bagi Aprilia, apakah dia akan memfokuskan kemenangan gitu ya di tahun 2026 atau ya tadi seperti Ducati juga gitu ya. Apakah dia menggeser fokusnya ke pengembangan 850 cc di 2027 gitu. Waktu kemarin kan kita memang tahu banget Aprilia ini berhasil gitu ya meraih kemenangan dan juga kompetitif di tahun 2025-nya dengan Marco Bezzecchi yang akhirnya menjadi kuda hitam bagi Aprilia gitu ya. Yang tadinya diharap digadang-gadang adalah Jorge Martin gitu, tapi kemudian ada Marco Bezzecchi. Dan tapi ketika Aprilia menunda fokus sampai 2027, ini resikonya juga besar ya, bahwa mereka akan kehilangan momentum ataupun akumulasi pengalaman untuk motor MotoGP 850 cc. Jadi baik dari Aprilia maupun dari Ducati dan juga beberapa tim pabrikan lainnya ini juga tentunya mengalami hal yang sama gitu ya, kegamblingan yang sama. Tetapi tentu aja di tahun 2026 ini pengembangannya memang ada dua gitu ya. Pengembangan motor MotoGP 2026 gitu ya sampai dengan MotoGP 850 cc untuk mempersiapkan di 2027. Dan tentunya keputusan dari strategis tim pabrikan masing-masing ini sangat berpengaruh ya. Bagaimana nanti apakah fokusnya di 2026 atau fokusnya di 2027. Inilah yang nantinya juga akan menarik banget untuk kita tunggu ya bagaimana nih Ducati dan juga Aprilia. Apakah memang fokusnya akan lebih ke 2026 atau fokusnya ke 2027. Nanti kita lihat aja di musim MotoGP 2026. Tapi sebenarnya yang diuntungkan adalah tim pabrikan yang berada di konsesi D alias Yamaha gitu ya. Kan karena Honda sekarang udah di konsesi C. Kalau Yamaha itu mau dia pakai Yamaha V4 gitu yang 1000 cc atau yang nanti 850 cc, dia itu udah lega banget ya. Maksud pun ataupun dinamis gitu ya. Dia punya kesempatan yang banyak gitu untuk bisa ngetes dimanapun. Karena memang nggak ada batasnya kalau misalkan konsesi D. Oke, kita lanjut ya. Siapa nih yang udah nungguin dari kabarnya Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini lagi gencar-gencarnya ya. Meskipun dia habis liburan tahun baru 2026 gitu ya. Ini tentunya dia nggak lepas dari latihan. Waktu kemarin kan memang dia latihannya flat track. Kemudian juga latihannya go-kart gitu ya. Nah sekarang waktu kemarin di 7 Januari 2026 ini Marc Marquez latihan lagi motor cross gitu. Sampai kalau kita lihat videonya ini agak ngilu gitu ya kalau ngelihat Marc Marquez itu pakai motor sambil terbang gitu, takut cedera lagi. Tapi alhamdulillahnya setelah selesai gitu ya dari latihan motocross, ini Marc Marquez baik-baik aja sih ya. Dan ini update-nya lagi di tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2026 Marc Marquez ini dijadwalkan akan perdana ada di atas motorsport gitu ya, terutama untuk Panigale V4 gitu. Dan mereka akan mengaspal di sirkuit Valencia karena kan memang Ducati itu pengen ngetes tapi nggak bisa pakai motor pabrikan mereka gitu ya, nggak bisa pakai Desmos DG GP25 ataupun Desmos DG GP26. Jadinya memang pakainya itu Ducati Panigale V4. Dan ini tentunya akan gue update lagi ya karena latihan dari Marc Marquez pakai Panigale ini juga masih berlangsung tanggal 8 dan juga nanti tanggal 9-nya seperti apa ini juga akan update.
Nah, Marc Marquez baru-baru ini diwawancarai oleh El Objetivo di La Sexta ya. Ini juga dipublikasiin di media Spanyol di Marca gitu. Di sini Marc Marquez ditanyai lagi nih soal seputar hidupnya yang diiringi dengan kesakitan karena cedera, kemudian juga ada soal duit, ada soal keluarga dan juga soal rivalitas dan ide soal pensiun. Nah, ini Marc Marquez bilang kalau misalkan dia selama ini tuh berusaha untuk beradaptasi untuk menahan cederanya. Karena Marc Marquez bilang dia bakal hidup dengan cederanya. Jadi dia bukan menghindari gitu ya, tapi dia lebih memilih untuk beradaptasi. Seperti contohnya gitu ya, dia tahu banget kalau misalkan dia tidur ke kanan gitu ya, tidur dengan miring ke kanan, dia pasti akan sakit gitu. Dan dia akan menghindari, oke, dia tidurnya ke kiri aja gitu. Dan kemudian dia bilang kalau misalkan dia kayak main padel gitu ya, terus kemudian dia juga ngelempar batu di sungai gitu selama 3 hari berturut-turut dan itu juga kan mengalami rasa yang sakit. Tapi Marc Marquez ini berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat dia nggak nyaman ya dan lebih memilih untuk beradaptasi sama cederanya sendiri. Selain itu, Marc Marquez juga ditanya soal duit ataupun uang. Marc Marquez ini memang nggak mau terlalu banyak untuk menjawab soal uang gitu ya. Tapi dia lebih bilang memilih seberapa banyak duit lo itu nggak bisa membeli momen dan juga waktu. Jadi Marc Marquez ini lebih memilih untuk enjoy terhadap waktu yang ia miliki gitu ya bersama teman-teman, bersama keluarga dan juga waktu-waktu atau momen-momen yang memang spesial bagi buat Marc Marquez gitu ya. Dan karena waktu itu bukan juga seperti uang yang bisa ditimbun ataupun disimpan gitu. Jadi dia lebih memilih untuk enjoy terhadap momen-momen yang ia rasakan gitu ya daripada dia bikin duit gitu ya buat apa gitu dia bilang kayak gitu. Oke, ini lagi-lagi Marc Marquez juga ditanya soal Valentino Rossi gitu ya. Marc Marquez ini meminta kepada para fansnya untuk tidak memiliki dendam lagi dan nggak memendam sakit hati gitu ya terhadap tokoh siapapun gitu ya. Dan Marc Marquez bilang kalau dendam itu atau berada hidup dengan dendam itu sulit banget ya. Jadi dia nggak pengen fansnya untuk memendam dendam gitu ya ataupun mempunyai rasa iri dengki terhadap seseorang gitu. Tapi Marc Marquez ini meminta kepada fansnya untuk lebih mensupport dia gitu ya, daripada menghujat uh, orang-orang tertentu gitu atau pihak-pihak tertentu gitu. Waktu kemarin aja kan kayak di insiden di Mandalika gitu ya, Marc Marquez setelah cedera gitu, kan kita tahu ya antara ada insiden dengan Marco Bezzecchi dan Marc Marquez itu bilangnya teman-teman gitu ya para fans nggak usah menghujat Marco Bezzecchi gitu dan juga siapa sih yang mau sukarela gitu ya membuat para pembalap lain cedera kan nggak ada gitu kalau menurut dia Marc Marquez. Jadi Marc Marquez ini menekankan bahwa oke kita baik-baik aja gitu ya nggak usah memendam iri hati, memendam dengki ataupun memendam dendam gitu ya kepada tokoh siapapun. Nah yang terakhir ini Marc Marquez juga ditanya soal pensiunnya dia gitu ya. Marc Marquez bilang hal tersulit bagi seorang atlet adalah mengetahui kapan dan bagaimana pensiun dan berapa lama harus terus berkarir. Ini kata Marc Marquez. Jadi dia tuh udah tahu kapan akan pensiun dan lebih cepat karena mungkin ini karena tubuhnya gitu ya, karena udah cedera gitu. Dan tubuhnya ini yang mendorong ia akan lebih keras daripada pemikiran saya. Jadi sebenarnya Marc Marquez ini kalau soal pikiran, soal mental gitu ya, dia pengen banget untuk tetap sampai kapanpun dia akan balapan. Tapi tetap aja dia akan memperhatikan dan juga mencoba memahami bagaimana sih tubuh dari Marc Marquez itu sendiri gitu ya. Apakah dia masih kompetitif atau enggak gitu. Jadi pada intinya Marc Marquez ini bilangnya kalau dia nanti akan uh, masih passion gitu ya, masih kompetitif tentunya dia akan masih terus ngebalap. Oke, ini aku ada sedikit informasi ya soal Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia. Jadi ini ada beberapa ikon MotoGP. Ini menjadi pembawa obor untuk Olimpiade musim dingin 2026 yang diselenggarakan di Milan dan juga Cortina di Ampezzo, Italia. Dan Olimpiade musim dingin ini akan berlangsung pada 6 Februari sampai dengan 22 Februari. Dan waktu kemarin ini memang sudah ada estafet obornya gitu ya, estafet obor Olimpiade yang memang sudah dimulai pada 26 November 2025. Dan kalau misalkan ada tokoh-tokoh dari MotoGP yang berasal dari Italia gitu ya, kayak Max Biaggi, itu udah di awal-awal tuh di Tour Italia. Kemudian ada Danilo Petrucci itu udah membawa obor pada 8 Desember, ada Tony Carioli gitu ya. Kemudian
kemudian juga ada Paolo Simoncelli pada 5 Januari. Kemudian waktu kemarin juga ada Marco Bezzecchi nih yang juga membawa obor gitu ya di tanggal 6 Januari 2026. Kemudian ada Pecco Bagnaia, ini juga akan dijadwalkan untuk membawa obor Olimpiade musim dingin ini pada 11 Januari 2026. Kemudian ada Giacomo Agostini yang dijadwalkan membawa obor pada 26 Januari 2026 gitu ya. Nah, selain pembalap MotoGP, ini juga ada motorsport lainnya gitu ya, seperti mantan pembalap Formula One, ada Antonio Giovinazzi, dan juga pemenang dari Le Mans, Antonio Fuoco gitu. Nah, segitu dulu teman-teman untuk review After Race kali ini seputar MotoGP, kemudian juga nanti akan gue buatin lagi, terutama untuk review bagaimana sih hasil tes dari Marc Marquez pakai Ducati Panigale di Valencia track gitu ya, nanti di sirkuit Valencia seperti apa, tentunya tungguin aja dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman yang belum subscribe, share juga ke teman-teman yang suka sama MotoGP, dan tentunya selalu support gue di podcast After Race. Bye-bye semuanya.